Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa mengikuti pengajian mingguan yang pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Al-Mukarram Alin Nurul Haq dengan tema keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sabtu 16 Zulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan 26 Juni 2021. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan insya Allah kita selaku umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Nurul Haq. Pada Ustadz. Baik, terima kasih Mas Reja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ibu Hajah Irmawati Asrul Ajistaba beserta keluarga dan seluruh keluarga besar NRA Group. Yang saya hormati para huzaz, para sepuh bini sepuh, wabil khusus para ustadz yang hadir, para kiai, dan seluruh jemaah yang hadir ikut bersama kajian pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Amin. Semoga seluruh amal-amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan ya, saudara kita, ada beberapa jemaah haji yang mengirimkan WA, di antaranya sedang diuji Allah terkena wabah COVID-19 ini. Nah, ini kita yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan semoga kita mohon malam ini dengan hati yang khusyuk dan dengan sangat ya mohon kepada Allah, mudah-mudahan para jemaah khususnya dan seluruh yang diuji Allah dengan sakit, semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga mungkin ada di antara saudara kita yang sedang mendapat kesulitan-kesulitan, Allah beri jalan keluar terbaik dari setiap kesulitannya, baik kesulitan ekonomi dari dampak COVID-19 ini, kesulitan apapun, jalan terbaik adalah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian dalam pun baik sedang diuji atau sedang bahagia, kita tetap berada di jalan yang Allah ridho. Sebab tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya yang tiada terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak terhitung nikmat yang ada di dalam tubuh kita saja tidak akan terhitung betapa hebat dan banyaknya, lebih-lebih nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Semoga saja setiap nikmat yang Allah berikan kita dapat memanfaatkannya dengan baik sebagai nikmat Allah. Sebab setiap nikmat akan diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Takatsur,
Tsumma latus'alunna yauma akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan setiap detik waktu yang Allah bermanfaat dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Apa yang menghidupkan sunnahku sama dengan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku nanti bakal bersamaku di surga. Pada jemaah yang dirahmati Allah SWT, semoga ini jemaah dan keluarga sehat, semuanya sehat walafiat ya para jemaah. Semoga terus semangat. Dalam kondisi ini kita sangat butuh terus siraman rohani kita agar rohani kita tetap sehat, sebab ini kita sedang diuji ya, sekarang sedang meningkat lagi, sehingga di Jakarta ini masjid-masjid dianjurkan untuk ditutup kembali kegiatan-kegiatannya seperti pengajian, bahkan Jumatan sekarang dianjurkan untuk ditutup. Kita di lockdown lagi ya. Nah, ini karena meningkatnya 300% katanya di Jakarta yang terkena COVID-19 ini. Nah, ini betapa kita sedang diuji. Bagi orang-orang yang beriman, maka setiap ujian itu pasti Allah akan berikan jalan terbaik ya. Sehingga ujian itu tidak menyebabkan dirinya resah, tidak akan menyebabkan gelisah atau frustasi, tidak ada bagi orang yang beriman. Sebab memang Allah sudah menyampaikan bahwa kita bakal diuji. Ya, ahasiban nas di dalam surat Al-Ankabut ya. Ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan beriman lalu aku membiarkan tidak menguji mereka? Nah, tentu Allah pasti akan menguji. Ya, bagaimana tentang keimanan kita? Nah, ini makanya orang yang beriman ketika dia mendapatkan ujian pasti dia akan menyiapkan kesabaran yang hebat ya, agar ujian itu menjadi berkah dan menjadi rahmat untuknya. Para jemaah yang dirahmati Allah Taala, ya, tema malam ini adalah tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini adalah jangan sampai kita terlewatkan kehebatan-kehebatannya. Ya, jangan sampai kita menyesal nanti di akhir sebab Allah kasih kesempatan kita dalam rangka beramal terbaik, kemudian kita tidak bisa melakukannya atau melewatkannya, maka kita pasti akan menyesal nanti. Jemaah sekalian, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang bulan-bulan haram ya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, surat 9 ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tudlamu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ya. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan. Ya, itulah agama yang lurus. Maka janganlah di sini fala tudlamu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri di dalamnya. Ini kita berada di bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan haram itu ada 4. 1 Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah, Rajab terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturutan. Ini bulan yang dimuliakan Allah. Bahkan Al-Quran yang menyatakannya. Jangan sampai kita fala tudlamu fihinna anfusakum. Fala tudlamu fihinna anfusakum. Ini peringatan.
jangan sampai kita menganiayai diri di dalamnya. Artinya, Bapak Ibu, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, dosa di bulan ini, akibatnya jauh lebih bahaya daripada berbuat dosa di bulan-bulan yang selain bulan haram. Jadi tolong Bapak Ibu harus menjaga sikap, ya, menjaga diri dari setiap perbuatan yang bisa mencelakakan kita di bulan haram ini, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kadang-kadang kita lupa kalau Dzulqa'dah ini adalah termasuk bulan haram. Nah, maka di sini pun dianjurkan perbanyak kita melakukan amal-amal ibadah. Tentunya ibadah di bulan haram juga nilainya berlipat ganda dibanding dengan ibadah-ibadah di luar bulan haram. Maka perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir, perbanyak kita beristighfar, perbanyak amaliyah-amaliyah amal ibadah, perbanyak berinfak dan sebagainya. Dengan harapan ya kita tentunya semakin banyak amal yang kita lakukan, insya Allah kalau ada dosa, insya Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan bagaimana keutamaan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah dan kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, ya. Ini biasanya Bapak Ibu kita sudah siap-siap untuk berangkat ke tanah suci, ya. Sudah tinggal berangkat, ya, sudah siapkan baju siapkan. Nah, ini karena ada ujian COVID-19 ini tahun kedua ya dari 2020, 2021, dan Bapak Ibu tidak harus bersedih, ya. Sekali lagi tidak harus bersedih, sebab kata Nabi yang beriman, sebab dalam kondisi apapun dia tetap beruntung. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan ketika mendapatkan ujian dia bersabar. Nah, semoga saja ini ujian yang menimpa kita, ya, belum bisa berangkatnya kita ke tanah suci ini menjadi jalan terbaik, ya, untuk kita meraih haji yang mabrur nanti. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ya ini ujian yang benar, rasa gelisah, kesal dan sebagainya, lalu sikapi itu dengan sabar, dengan iman, ketetapan Allah, sambil terus berdoa di ibadah haji kita. Dan semoga tahun 2022 ya kita bisa berangkat ke tanah suci dalam keadaan terbaik, ya, lancar, dan mudah-mudahan tentunya yang paling kita harapkan haji kita makbul dan mabrur. Semoga Bapak Ibu yang menanti juga Allah berikan kekuatan iman, ya, kesabaran, ridho. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Nah, bagaimana tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini? Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama dibanding dengan hari-hari yang lain. Karena Nabi SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut adalah hari yang paling utama di dunia. Dan beliau SAW juga menganjurkan untuk memperbanyak amal soleh pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, semua amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari bulan pertama Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini Bapak Ibu harus benar-benar, inilah di antara hikmah kita ngaji sehingga kita punya pengetahuan, tentunya bukan untuk sekedar pengetahuan tapi siap untuk diamalkan, sebab mengetahui tanpa diamalkan tentunya tidak akan ada manfaatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, nah ini kita simak salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam, ya, ma min ayyamil amalus shalih fiha ahabbu ilallah azza wa jal min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Ya. Tidak ada hari di mana amalan soleh lebih dicintai Allah azza wa jal melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari selain, ya, atau yakni selain 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, apakah amaliyah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih hebat daripada berjihad di jalan Allah? Ini pertanyaan. Sekali lagi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amaliyah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih hebat dengan berjihad di jalan Allah? Qala, Rasul menjawab, wala jihadu fi sabilillah. Benar, lebih hebat daripada berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali ada seseorang yang berangkat dari rumahnya menuju ke medan pertempuran untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya, baik harta dan jiwanya, atau dia meninggal dalam keadaan syahid. Coba para sekalian, betapa hebat nih hadis ini. Hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 969, kemudian Imam Abu Dawud nomor hadis 2438, dan Imam At-Tirmizi nomor hadis 757, dan beberapa, ya, para perawi hadis yang lain. Ya, mari jemaah, ini tolong jangan sampai kita melewatkan amal yang hebat luar biasa, yaitu amal yang hebatnya melebihi kita berjihad di jalan Allah. Kita belum tentu mampu berjihad. Tidak seperti para sahabat terdahulu ketika diseru untuk berjihad, mereka dengan semangat dan mereka rebutan ingin di barisan paling depan karena keyakinan mereka tentang nikmatnya mati syahid. Ya, tentang nikmatnya mati syahid. Dan dia tidak meragukan sedikit pun atas janji Allah tentang nikmatnya surga dan nikmatnya berjumpa dengan Allah. Mereka sangat rindu dengan Allah. Mereka perindah untuk tempat kembali, yaitu akhirat, dengan berbagai amal soleh. Dan sehingga mereka tidak memperindah kehidupan dunia yang akan membuat terlena untuk memperindah kehidupan akhirat, sehingga kehidupan mereka lebih konsentrasi pada kehidupan akhirat, sehingga mereka sudah siap dan meyakini bagaimana indahnya. Nah, sementara kita lebih banyak memperindah kehidupan dunia, ya, diperindahnya rumah, diperindahnya pakaian, dimanjakannya, sehingga lupa tidak memperindah kehidupan akhirat, sehingga selalu takut terus, ya, sebab kita belum berbekal atau belum memperindah untuk kehidupan akhirat. Nah, di antara memperindah kehidupan akhirat, kita beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, ini semoga ini malam ini Bapak Ibu, insya Allah yang sudah tahu, yang sudah mengetahui, mudah-mudahan tentunya ini menjadi penguat, ya, yang sudah tahu, untuk lebih menguatkan tekad untuk beramal lebih-lebih di 10 bulan Dzulhijjah untuk lebih meningkatkan amaliyah. Ya. Di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu satu, bahwa Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut dalam firman-Nya. Allah bersumpah. Wal fajr walayalin asyr, ya, di dalam surat Al-Fajr. Ya. Ayat 1 dan 2. Ini Al-Fajr ini surat nomor 89, yaitu ayat 1 dan 2. Wal fajr, demi fajar. Walayalin asyr, demi malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid dan lainnya dari kalangan kaum salaf dan khalaf. Ini disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa
yang dimaksud walayalin asyr adalah 10 hari bulan pertama bulan Zulhijjah. Ya. Yang kedua adalah 10 hari tersebut termasuk hari yang ditentukan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk banyak bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari sama-sama Bapak Ibu, ayo. Wayadhkurusmallah, ayo. Wayadhkurusmallah Bismillah. fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumat. Silakan. Ala ma rajaqahum min bahimatil an'am. Ya, silakan dibaca sama-sama ya biar mendapatkan pahala. Ini surat Al-Hajj surat 22 ayat 28. Wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat ala ma rajaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata hari-hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu' bahwa ini hari yang dimaksud adalah 10 hari yang disumpah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya wal fajr walayalin asyr. Jadi para jemaah sekalian, di 10 hari pertama kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir, ya, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Allahu akbar itu takbir. La ilaha illallah itu tahlil. Allahu akbar walillahil hamd itu tahmid. Nah, jadi kita dianjurkan. Lebih-lebih kita ketika di tanah suci sesudah kita melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian malamnya kita lepas malam di Muzdalifah, ketika menuju ke Mina atau kita menuju ke mana tuh? Ke Mekah, ya, kita sudah masih bertalbiyah, selesai kita melaksanakan tawaf ifadhah atau lontar jumrah Aqabah, maka kita diperintahkan untuk bertakbir, bertahlil dan bertahmid, ya, dengan penuh kebahagiaan karena kita sudah hampir menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang paling utama di dunia. Beliau SAW bersabda, Abdulul ayyamid dunya ayyamul asyr. Ya, hari-hari yang paling utama di dunia yaitu hari yang 10, ya, yakni asrodil hijjah, ya, yaitu dikatakan kepada beliau yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian kila wala misluhunna fi sabilillah, dikatakan kepada beliau termasuk lebih utama dari jihad fi sabilillah. Ini hampir sama pertanyaannya dengan yang hadis yang tadi. Qala, Rasul menjawab, wala misla fi sabilillah, ya. Iya, termasuk lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun affara wajahu fit turab, kecuali seorang laki-laki yang datang ke medan perang lalu telungkup dalam wajahnya ke dalam tanah, artinya mati dalam keadaan syahid. Nah, ini hadis riwayat Al-Bazar dalam Kasbul Astar, ya, yaitu jilid 2 halaman 28. Ya. Baik, para sekalian. Kemudian yang keempat, keutamaan di 10 bulan Zulhijjah, yaitu di dalamnya terdapat hari yang terbaik, yaitu hari Arafah. Tanggal berapa Pak Ibu hari Arafah? Ayo, ada yang tahu Pak Ibu? Tanggal berapa Zulhijjah hari Arafah Bapak Ibu? Tanggal 9 Zulhijjah,
ya saat kita berkumpul di Arafah. Nah, ini yang sudah merasakan nikmatnya menangis ya di Arafah, berdoa di Arafah, sungguh bersyukur dan jangan disia-siakan itu janji kita di Arafah, di mana kita menangis memohon ampun menyesali atas dosa dan kesalahan kita, dan juga kita berjanji di Arafah untuk berada di jalan Allah selama hidup kita sampai akhir hayat. Dan kita sudah berjanji jangan sampai sesudah pulang dari Arafah sudah ke Indonesia ternyata janjinya tidak ditepati. Ada istilah jisamsu, janji manis dalamnya palsu, ya. Malah kembali lagi menyibukkan diri dengan urusan dunia yang tidak menghiraukan untuk kehidupan akhirat, ya, berbebas ria dalam bermaksiat, naudzubillah, ya. Padahal Allah sudah mengundang kita menjadi tamunya. Harusnya kita menjaga kemabruran ibadah itu dengan terus meningkatkan ketaatan kepada Allah. Saya dulu waktu di hotel atau saya lupa atau waktu masih di transit, saya menyampaikan bagaimana agar kita istiqomah dalam kemabruran itu. Satu, kita nggak boleh meninggalkan majelis ilmu. Ya, sebab kalau kita jauh daripada majelis ilmu, kita sangat mudah digelincirkan setan. Kita jauh dari Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran disampaikan wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 36. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya ada setan yang senantiasa menyesatkannya, fa huwa lahu qarin. Dan setan itu akan menjadi teman setianya. Jadi susah Bapak Ibu pulang haji, tapi kalau ke mall rajin, ya, kalau jalan-jalan rajin, tapi kalau ke pengajian males, ya. Sekarang apalagi ada corona, ya. Orang-orang yang lemah iman, jangankan ada corona, nggak ada corona aja nggak ke masjid, ya. Nggak ada corona aja nggak pengajian. Lebih-lebih ada corona. Tentunya lebih jauh dari masjid. Tapi bagi orang yang beriman dengan adanya corona, tentu lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lebih menyerahkan diri, lebih tenang ya dengan cara bertawakal ke Allah. Tetapi bagi orang-orang yang imannya lemah, nah, semakin jauh tuh. Jadi salah satu untuk mengokohkan hati tetap dalam ketaatan, yaitu kita harus sering diingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka salah satu kewajiban orang yang beriman yang akan beruntung adalah saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, ya, meninggalkan segala perbuatan maksiat, menyemangati untuk datang ke tempat-tempat ibadah. Nah, ini semoga para haji, para hujaj yang hadir ya ikut mengikuti kajian ini, para hujaj yang dipilih Allah ya yang tetap menjaga kemabruran ibadah. Dan kita doakan juga para jemaah NRA grup khususnya yang sudah berhaji tetap dapat menjaga kemabruran ibadah sampai akhir hayatnya. Sebab wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sebab tidak yang pantas pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Sebab haji mabrur bisa merubah ya, bisa menjadikan orang itu berhijrah dari jauh kepada Allah sehingga menjadi dekat dengan Allah. Dari jauh kepada tempat ibadah menjadi cinta terhadap tempat ibadah. Ya, ini harusnya. Kemudian yang kedua biar istiqomah itu Bapak Ibu adalah kita harus memiliki teman yang soleh. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jangan bergaul dengan tukang maksiat. Jangan bergaul dengan tukang gosip. Jangan bergaul dengan tukang minum, tukang mabok, main kartu, ya, tukang jalan-jalan nggak ada manfaatnya. Kita cari teman-teman yang bisa merubah kita. Maka Nabi mengingatkan bahwa setiap orang itu akan dipengaruhi dengan orang dekatnya. Kata Nabi, maka pilihlah teman yang baik. Dalam Al-Quran juga disampaikan dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Tuh, harus yang benar. Jangan yang diikuti itu yang enggak benar. Baik,
Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, jadi di dalam keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yaitu adanya hari Arafah. Nanti bagi yang belum nih untuk bisa sampai wukuf di Arafah, kita terus berdoa Bapak Ibu, kita agar bisa mendapatkan hari yang sangat istimewa ya, dan waktunya sangat terbatas. Dari mulai waktu zuhur sampai matahari terbenam. Ini waktu yang tidak ada waktu yang lebih hebat. Tidak ada tempat yang paling hebat. Di mana Allah akan membanggakan kita yang berada di Arafah di hadapan malaikat-malaikat. Dan ini adalah saat terbaik untuk kita mohon ampun kepada Allah. Untuk mengadukan setiap hajat dan masalah kita kepada Allah. Untuk meminta kepada Allah agar kita sesudah Arafah ini tidak lagi mampu atau tidak lagi berani berbuat maksiat, dan bahkan kita meminta kepada Allah agar keimanan kita semakin kokoh, agar kita selalu taat kepada Allah hingga akhir hayat kita. Nah itu, jadi punya rencana yang bagus dari sekarang Bapak Ibu. Saya sering sedih melihat jemaah sudah sampai di Arafah, ibadah ya di saat-saat ini. Banyak di antara jemaah yang ketika berada di Arafah itu ngobrol ya, ngopi di luar, orang lain berzikir, orang lain baca Quran, orang lain nangis ya, orang lain mojok dengan suaminya, berdoa buat anak-anaknya, buat ibu dan bapaknya. Ini ada yang malah ketawa-ketawa, ngobrol ya, minum kopi. Bukan tidak boleh, tapi harusnya saat itu saat terbaik untuk kita bertobat dan nasuha dan mohon petunjuk Allah. Ada juga yang malah foto-foto, ya. Ada juga yang nyari tenda teman-temannya. Ada yang teleponan terus, ada yang video call, ada yang pamer. Tidak sedikit yang menyia-nyiakan waktu. Nah, ini tergantung Bapak Ibu dari niatan kita ketika kita berangkat ke tanah suci. Akan terlihat kalau niatannya betul-betul untuk taubat, maka Arafah akan dijadikan tempat teristimewa untuk bertaubat. Ya, kalau niatannya hanya sekedar ria, maka di Arafah pun sibuk ya, video call, sibuk kirim ke grupnya bahwa saya udah di Arafah ini dan sebagainya dalam rangka rianya. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga Bapak Ibu sekali lagi yang belum berangkat nih berangkat dalam waktu yang terbaik dari Allah sehingga semua mabrur nanti sepulangnya dari tanah suci. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, ya selanjutnya yang kelima, di dalamnya terdapat hari penyembelihan kurban. Ini ya. Ya, pada 10 hari tersebut terkumpul pokok-pokok ibadah yaitu sholat. Nah, ini sholat ya pasti. Puasa, adanya puasa nanti ada puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau puasa Arafah yaitu pada tanggal 9-nya. Kemudian adanya amal-amal sunnah ya pada bulan Dzulhijjah seperti tadi puasa, zikir, kemudian tasbih, tahlil dan sebagainya, dan ada haji, ada penyembelihan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ya, jadi ada ada penyembelihan kurban nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 1 atau tanggal 2 dan sampai tanggal 3 hari tasyrik. Gitu. Maaf, 11, 12, 13 hari tasyrik. Gitu. Jadi ini menjadi bagian yang harus kita ambil ya sebagai amaliyah tadi yang terhebat untuk bandingannya lebih hebat daripada berjihad fisabilillah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah SWT, yang termasuk dari amalan-amalan soleh yang sangat banyak diantaranya satu berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, mulai dari awal bulan Dzulhijjah ternyata telah ada amalan yang disunnahkan untuk kita kerjakan. Diriwayatkan dari sebagian istri Nabi. Ya, mereka berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah." Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Wa yaumal Asyura, ya, hari Asyura, wa salasata ayyami min kulli syahr,
dan apa namanya 3 hari pada setiap bulan atau ayyamul bid ya yang biasa dilakukan para jemaah ayyamul bid ya. Kemudian wa awalas naini minasyahri wal khamis ya, dan juga Nabi apa namanya kemudian maaf kita berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 bulan Zulhijjah, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Adapun hadis apa namanya yang lain lebih banyak lagi hadis-hadis tentang puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian, sekali lagi bahwa ini adalah dalil hadis sunnahnya melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sanggup melakukannya. Tetapi kalau tidak, paling tidak puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau yang disebut puasa Arafah. Kecuali nanti orang-orang yang sedang wukuf di Arafah tidak disunahkan. Bahkan Rasul pun sampai sengaja Rasul makan dan minum di tengah-tengah apa namanya umatnya saat itu supaya mereka juga tahu kalau di Arafah saat wukuf tidak disunahkan untuk bersaum. Yang kedua yaitu puasa Arafah. Ya, Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162. Kemudian Nabi SAW juga bersabda ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim sama nomor hadis 1162. Ini keutamaan saum Arafah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melewatkan saum Arafah. Tentunya dosa apa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil yang menumpuk menjadi besar. Adapun dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan saum Arafah, dengan sholat, dengan wudhu, tapi harus taubatan nasuha, harus khusus mohon ampun Allah dan melaksanakan sholat sunnah taubat bagi yang dosa besar seperti dosa meninggalkan sholat, dosa berzina, dosa membunuh dan sebagainya, harus ada hukum yang dilakukan dan lalu melakukan taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, amalia-amalia khusus di bulan Zulhijjah adalah 10 hari bulan Zulhijjah adalah takbir. Ketahuilah bahwa disyariatkan bertakbir, bertahmid dan bertahlil pada 10 hari pertama secara marfu ya. Al-amalu fihinna min asyri Dzulhijjah. Wa'alaikum bitasbih wa tahlil. Ma min ayyami ahabbu ilallahi wa takbir. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai Allah daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka hendaklah kalian bertasbih. Ya. Kemudian bertakbir. Ya, bertasbih, bertakbir, bertahlil. Disampaikan di sini bahwa hendaklah kalian bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Disyariatkan juga bertakbir setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai akhir dari tasyrik, yaitu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Mungkin biasanya sholat tahajud hanya 4 rakaat, naik tuh jadi 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Yang biasanya duha cuma 2 rakaat, naik jadi 8 rakaat. Apalagi sampai sanggup 8 rakaat, sampai 12 rakaat. Yang tadinya sedekah ini males-malesan, nah tingkatkan. Jadi banyak rajin bersedekah. Ini keutamaan-keutamaannya yang dilakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kana Sa'id bin Jubairi idza dakhala ayyamil ashr ijtahada ijtihadan syadidan
hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Bahwa Sa'id bin Jubair jika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ia sangat bersungguh-sungguh sampai-sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Jadi betul-betul ya namanya sahabat-sahabat Nabi ketika dia bertemu dengan 10 bulan Dzulhijjah, dia betul-betul mempergunakan hari-harinya untuk beramal sampai mopok ya, sampai luar biasa. Kenapa? Karena semangatnya mereka. Mungkin semalaman sholat tiada berhenti. Hari-harinya puasa. Nah, ini saking mereka maksimal untuk meraih nilai-nilai kebaikan. Yang kelima adalah di bulan Dzulhijjah itu adalah perintah berhaji dan umrah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia kepada Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Ya, haji dan umrah adalah salah satu ibadah yang paling mulia dan sarana taqarrub, pendekatan diri kepada Allah yang paling afdol di antara keutamaan haji dan umrah adalah barang siapa yang berhaji dan umrah ke Baitullah, dia tidak berkata kotor, berbuat fasik, ya, maka akan kembali seperti orang-orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kemudian wal hajjul mabrur tadi, itu haji yang mabrur pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bagaimana nih Pak Ustadz? Kita sekarang kan sudah daftar ya, tapi kan ini kondisi kita seperti ini tidak bisa berangkat. Apakah ini kita dosa ini tidak berangkat? Ya, tentunya tidak dosa. Sebab tadi yang disyariatkan itu adalah sudah jelas, yaitu harus istito'ah. Istito'ah itu adalah orang yang mampu mengadakan perjalanan, mampu bekalnya. Baik bekal untuk perjalanan ke sana sampai di Tanah Suci, lalu bekal untuk selama hidup di Tanah Suci, bekal juga buat pulang kembali ke tanah air, dan juga bekal untuk orang-orang yang kita tinggalkan tidak menjadi menderita. Kemudian aman perjalanannya. Ini aman perjalanan mungkin sedang dalam keadaan perang ya, yang apabila kita lewat mungkin pesawat kita akan hancur. Itu juga tidak istito'ah. Atau sakit parah yang tidak bisa berangkat juga tidak istito'ah, harus sehat ya. Atau adanya wabah ini seperti sekarang ini adanya wabah corona. Nah, ini pun tidak terkena wajibnya berangkat haji sampai nanti amannya dan kita sudah mampu maka wajib berangkat. Itu para ibu, para bapak sekalian. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang berikutnya adalah amaliyah terhebat di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan Idul Adha. Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, masyarakat Madinah memiliki 2 hari yang mereka rayakan dengan bermain. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, kami merayakan dengan bermain di 2 hari ketika zaman jahiliyah. Hari apakah ini? Mereka menjawab, kami merayakannya dengan bermain di 2 hari ini ketika zaman jahiliyah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima khairan minhuma yauma fitr wa yauman nahar. Sesungguhnya Allah telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini adalah hari raya, hari kebahagiaan bagi kita umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian yang ketujuh, berkurban di antara amal taat dan ibadah yang mulia yang dianjurkan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu yaitu melaksanakan kurban. Dan ini ibadah yang hebat luar biasa, sebab kurban ini adalah merupakan bagian wujud syukur kita kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari Bapak Ibu, inna a'tainakal kautsar. Sama-sama. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
sama-sama ya, satu huruf. Inna a'toinakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Sholli li rabbika inna itu kan ibu-ibu, ayat itu ayat yang paling disukai kalau imam membacanya ya. Ayat 3, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang amat banyak. Banyak, ya, tidak terhitung. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka bersolatlah wanhar karena Tuhanmu. Jadi solat ini merupakan rasa syukur kita. Orang-orang yang malas solat berarti orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur azabun syadid. Diancam dengan siksa yang amat mengerikan. Ya. Atau pasal di sini adalah solat yang dilakukan yaitu 2 rakaat saat kita melaksanakan solat hari raya Idul Adha. 2 rakaat ya dengan solat. Kemudian sudah itu mendengarkan khutbah Idul Adha. Itu. Kemudian wanhar dan berkurbanlah. Ini kurban juga merupakan wujud syukur. Ya, karena ini sebagai rasa syukur, satu, syukur ke Allah ya Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul melakukannya lillahi ta'ala. Harus karena Allah. Bukan karena apapun, bukan karena gengsi-gengsian, ya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 62, sebagaimana sering dibaca ketika kita melakukan doa iftitah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, inna sholati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku. Ya, sembelihanku. Ya, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin adalah milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi, apa yang kita lakukan karena kita milik Allah, harta kita milik Allah, hidup kita milik Allah, kita pun melakukan apapun harus lillahi ta'ala, karena Allah. Dan Allah tahu siapa yang ria dan siapa yang ikhlas. Allah sangat tahu siapa yang berbuat ria, siapa yang ikhlas dari melaksanakan kurbannya. Kemudian, kedua, kurban itu merupakan wujud ketakwaan kita kepada Allah. Ya, di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ya, sesungguhnya Allah atau darah, ya, daging dan darah hewan kita tidak sampai kepada Allah. Adapun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Nah, ya, bisa dipahami ya Pak Ibu, bahwa darah daging itu tidak sampai ke Allah, tapi yang sampai ke Allah adalah ketakwaan kita, ketundukan kita untuk melakukannya, lillahnya kita. Bagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran tentang kurbannya Qabil dan Habil. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haq." Ceritakanlah kepada mereka kisah putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, yang sebenarnya kisahnya. Jadi Nabi diperintahkan untuk untuk mengisahkan. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengisahkan tentang kisah peristiwa Habil dan Qabil. Id qarraba qurbanan, ketika mereka melakukan kurban. Fataqabbala min ahadihima, yang ya di situ sampaikan bahwa salah satu kurbannya diterima. Ya, antara Qabil dan Habil, salah satunya diterima. Walam yataqabbal min akhar, yang satunya enggak diterima, ditolak oleh Allah. Yang diterima kurbannya adalah kurbannya Habil. Yang ditolak adalah kurbannya Qabil. Qala la'aqtulannak. Ya.
dia bilang karena ini Qabil karena tidak diterima korbannya, dia bilang aku akan membunuhmu. Nah, ini orang yang iri, dengki ya. Bukan malu, bukan bukan sadar, tapi malah iri. Padahal tidak diterimanya itu sudah jelas dia tidak melakukannya karena Allah. Maka Habil menyampaikan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima korban seseorang minal muttaqin, ya, kecuali didasari dengan takwa. Ya, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah, para jemaah sekalian, sudah jelas di sini bahwa kurban merupakan wujud ketakwaan kita kepada Allah. Artinya kita harus maksimal semampu yang kita bisa lakukan. Di dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, maaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong nanti kurban yang diberikan harus kurban yang maksimal, jangan asal-asalan, tetapi harus yang maksimal. Kalau mampunya sapi ya sapi yang besar. Kalau mampunya kambing ya kambing. Kalau mampunya sapi sendiri ya sapi sendiri gitu. Sebab ini tergantung bagaimana kemampuan kita tadi. Berikan yang paling kita cintai. Bagaimana hebatnya pahala kurban? Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang kehebatan pahala kurban, bikulli sya'ratin minas saufi hasanatun. Ya, dari setiap bulu hewan yang dikurbankan adalah kebaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu, itu sapi bulunya berapa, nggak terhitung. Ya, kambing aja nggak terhitung bulunya. Bagaimana kita tidak tertarik dengan kehebatan itu. Sementara Rasulullah SAW bersabda, ma'amal ibnu Adam yawman nakhr amalan ahabbu ilallah azza wajal min khiraqati damin. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain dari mengocorkan darah hewan kurban. Tuh. Min khiraqati damin, mengocorkan darah. Tidak ada yang terbaik. Dan hanya setahun sekali. Itu kecuali mengocorkan darah hewan kurban. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti dia akan datang pada hari kiamah. Bikuruniha, tanduknya akan datang. Wa azlafiha, kuku-kukunya akan datang. Wa asy'ariha, bulu-bulunya akan datang. Tuh. Tanduknya di sini, kukunya, rambutnya bakal datang. Kenapa dia yang diceritakan tentang tanduk, kuku, sama rambut, padahal ini nggak dimanfaatkan, nggak dimakan. Nah, yang nggak dimakan aja akan datang merupakan amal kebaikan, ya, berjadi saksi bagi kita, apalagi dagingnya, ya, apalagi dagingnya, ya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wajal bimakanin qabla ay yaqa' 'alal ard. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah azza wajal sebelum jatuh ke tanah. Artinya sebelum darah jatuh ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah. Kehebatannya sudah sampai kepada Allah. Lalu Rasul bersabda, "Fatibu biha nafsan," maka perbaguslah jiwa kalian. Nah, hatinya harus bagus melakukannya, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, betapa hebatnya nih. 10 hari bulan Zulhijjah jangan sampai kita sia-siakan sehingga menjadi mubazir, tidak ada nilai di hadapan Allah. Padahal kita mampu, ya, padahal kita bisa, ya. Ini yang harus kita waspadai. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mawajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang sudah mampu melakukan kurban dan dia tidak melakukan kurban, kata Nabi, maka jangan dekat kepada tempat sholatku.
Masya Allah. Nabi ini sangat menganjurkan sholat berjamaah. Tapi betapa kesel kaya yang mampu melakukan kurban, tapi tidak kurban. Sehingga ibaratnya, ngapain kamu sholat bersamaku kalau kamu mampu kurban, tapi kamu tidak kurban. Ya, nah, seakan-akan Nabi sebel ya, tidak suka sama orang-orang yang mampu tapi tidak mau melakukan kurban. Mari kita bersama-sama ya, jangan sampai untuk berniat ya untuk berkurban pada tahun ini. Nah, kadang-kadang ada kesalahan begini. Katanya kan kurban sapi itu hanya harus untuk 7 orang. Artinya kalau di rumah 7 baru korbannya sapi. Tapi kalau 3 orang dia pilih kambing sebab nggak tujuan. Nah, padahal Bapak Ibu walaupun 3 orang di rumah mampu 1 sapi ya 1 sapi. Misalnya keluarga Bapak Haji Ibrahim hanya suami istri tapi kaya. Dia mampu ada 5 masjid misalnya di Samarinda. Dia isi tiap masjid 1 sapi, 1 sapi, 1 sapi. Itu namanya kurban yang tadi. Dia kurbankan hal yang paling dia cintai. Bukan sekedarnya. Kalau Qabil tadi sekedarnya saja. Ketika diperintahkan ya malas-malesan supaya menutupi malu saja. Gitu. Di masjid diumumkan harga kambing di masjid 3 juta. Kambingnya besar, sehat. Ini malah milih beli sendiri. Kambing harga 2 juta. Ya, kambingnya kurus, kecil, malah mencret, malah belekan. Tidak sah dipakai berkurban. Harus tahu bagaimana cara-caranya supaya kurban kita diterima oleh Allah. Ya, jangan sampai seperti kurbannya Qabil. Sebab tadi ingat bahwa yang diterima Allah adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang dasarnya lillahi ta'ala. Kalau mampunya satu rumah itu 10 ekor sapi, ya 10 ekor sapi bagi-bagikan. Ya, sebagai rasa syukur kita. Tapi kalau mampunya seekor kambing, harga 1.800.000 misalnya, tapi kambingnya sehat, bagus, ya itu yang dikorbankan. Tapi tidak ada kurban ayam, tidak ada. Ya, minimal kambing 1 ekor. Ya, tidak ada kurban telur, ya tidak ada. Ya, tapi yang boleh dikurbankan pada hari raya Idul Kurban adalah kambing atau sapi. Ya, ini para jemaah sekalian harus semangat ya, jangan sampai kita tidak semangat untuk melaksanakan kurban. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian ini juga boleh nggak patungan? Boleh. 7 keluarga, ya 7 keluarga. Ini 7 rumah, 7 keluarga berkurban. Boleh itu untuk 1 sapi untuk patungan. Nah, atau ya mampunya tadi 1 kambing, ya 1 kambing. Ada juga yang begini, setiap tahun dia kurban mengatasnamakan 1 keluarga, 1 orang. Ini pertama bapak dulu nih tahun ini, tahun berikutnya ibu, dan berikutnya anak, berikutnya anak lagi. Udah selesai? Udah katanya udah selesai. Padahal keharusan kurban tuh bukan seperti itu. Setiap tahun ya, kalau masih mampu lakukan kurban. Ya, rencanakan ya, kalau kita punya penghasilan rencanakan sebagiannya untuk berkurban. Disimpan, disisihkan untuk kurban. Kadang-kadang kita beli kulkas bisa, beli tempat tidur bisa, beli kursi tamu bisa, beli motor bahkan bisa, tapi kenapa kurban tidak bisa dengan alasan adanya COVID-19 ini? Padahal tetap makan 3 kali, malah kadang-kadang ke restoran, malah masih punya beli baju yang mewah, tapi kenapa untuk berkurban tidak mampu? Nah, ini kan harusnya malu, padahal kita yakin semua yang ada di kita adalah dari Allah. Kenapa ketika Allah memintanya dan bukan untuk Allah, untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, untuk bahagianya di hari Idul Adha, supaya mereka tidak ada yang bersedih, ikut bersama-sama bergembira, sama-sama makan daging, sama-sama merasakan nikmatnya. Nah, ini kita harus benar-benar
bisa melakukannya. Lebih-lebih ini pahalanya lebih hebat daripada berjihad di jalan Allah. Lebih-lebih lagi setiap bulunya, kukunya, tanduknya akan menjadi saksi di akhirat, menjadi syafaat buat kita ya untuk bisa tercegah dari siksanya Allah. Lebih-lebih lagi adalah Allah sangat cepat menerima dari amalan ibadah kurban kita. Sebelum darahnya sampai di tanah, amaliyahnya sudah dicatat oleh Allah. Dan ini adalah amal yang terhebat yang mestinya kita lakukan ya, dan dengan maksimal, tidak hanya sekedar menutupi malu dan sebagainya, atau hanya sekedar memperlihatkan satu sosial yang hebat di hadapan orang banyak, sehingga dia pilih sapi yang terbesar, tetapi untuk ria tidak ada manfaatnya. Ya, kita lakukan semuanya lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah merintahkan kita melakukan apapun hanya satu niatan, lillahi ta'ala. Tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian, ya inilah yang saya bisa sampaikan pada kajian hari ini. Silahkan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Mas Reja, silahkan dipandu. Barangkali ada yang mau bertanya dari ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah sekalian. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama kita baru saja mendengarkan tausiah sesi pertama pada pengajian malam ini. Baik, untuk selanjutnya kita langsung buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Ya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Agus nih, Pak. Pak Agus, semoga Pak Agus. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasi kalau di Mekah saat ada jemaah haji yang begitu banyak, apakah semua daging kurban dapat tersalurkan kepada yang membutuhkan? Bagaimana kira-kira mekanisme pembagian daging yang begitu melimpah? Wassalam. Baik Pak Haji Agus, ya kita bisa melihat tuh ketika di Mina itu saat hari nahar sampai hari tasyrik itu adalah penyembelihan hewan kurban yang jutaan ya, karena kan disunahkannya kita melakukannya itu di sana ya, udhiyah ya, sesudah kita melaksanakan lontar jumroh Aqabah, kita sudah mulai melakukan udhiyah, penyembelihan kurban. Dan memang luar biasa, yang ngambil paling di sana kan orang-orang Afrika. Orang Indonesia ngambilnya bukan daging, hati unta katanya. buat obat bengek. Nah, yang lainnya gimana tuh yang lain? Nah, saya bertanya-tanya di sana, memang mereka membagikannya ke seluruh umat Islam yang membutuhkan di seluruh dunia. Bahkan sudah dengan teknologi dikemas menjadi daging kalengan. Nah, ini saya bertanya di sana. Jadi sudah dikemas jadi daging kalengan, jadi sudah bagus dikirim. Indonesia juga pernah ditawarkan, tapi katanya menolak. Ya, karena di Indonesia cukup banyaklah daging kurban. Nah, dibagikan kepada seluruh, mungkin ke tempat-tempat yang miskin ya di Afrika, dan insya Allah tidak ada yang mubazir. Makanya kalau nanti Bapak berkurban di sana, kalau belum untuk haji, rencanakan untuk kurban di sana. Insya Allah kurban terbaik saat kita berhaji. Ya, sebab di antara keutamaan berhaji adalah berkurban. Ya, gitu ya. Baik, Pak Agus begitu kira-kira. Ada lagi silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Karmanto. Pak Karmanto, ya Pak Karmanto, semoga sehat Pak Karmanto. Pak Ustadz, tadi kan dibilang waktu Arafah adalah waktu yang terindah. Nah, bagaimana seperti kami yang sudah sekitar 5 tahun yang lalu kami berhaji, sepertinya tidak maksimal. Bagaimana kami untuk menyempurnakan haji kami, sedangkan saat ini untuk berhaji lagi agak sulit. Baik Pak. Ya, dulu mungkin karena nggak ada bimbingannya kurang misalnya, atau pengetahuan kita kurang, Arafah itu apa saja, ternyata Arafah adalah tempat terbaik, waktu terbaik, dan mungkin seumur hidup hanya sekali. Ya Pak, siapa tadi Pak Karwanto? Karwanto, ya. Ya Pak Karwanto, mudah-mudahan lah apapun yang sudah Bapak lakukan, insya Allah mabrur Pak, ya mabrur. Tetapi kalau Bapak punya niatan, kalau ada rezeki lagi, ya Allah, saya ingin rasanya dulu, aku kurang pengetahuan, sekarang sudah tahu gini. Berdoalah Pak kepada Allah. Ya, semoga Bapak dimudahkan rezekinya, lalu pandemi ini segera berakhir, dan insya Allah pasti berakhir Pak ini pandemi.
akhirnya pasti akan berakhir. Kita harus yakin. Nah, nanti kalau sudah berakhir, sudah berjalan, Bapak dimudahkan untuk datang ke sana. Dan kalau sampai lagi bisa wukuf, tentunya Bapak sudah punya rencana dan niatan yang terbaik. Nah, niatan itu akan juga menjadi kebaikan buat Bapak. Ya Allah, jikalau aku bisa ke Arafah lagi, ya Allah, aku ingin sekali melakukan taubatan nasuha. Ya, aku ingin berdoa, aku ingin meminta kepadamu setiap hajat. Nah, niatan-niatan itu sudah ada. Nah, kemudian kalau betul-betul ingin, Bapak harus mencerminkan yang mungkin Allah akan ke sana lagi menjadi tamunya. Tentunya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik lagi ibadahnya, ya. Sehingga Allah itu pantas mengundang Bapak kembali untuk bisa sampai di tanah suci, bisa wukuf lagi di Arafah. Begitu ya Pak. Andai pun tidak sampai, nah insya Allah kan kebaikan Bapak pasti akan menjadi kebaikan yang menghantarkan Bapak kepada keselamatan akhirat. Gitu. Ya Mas Reja. Iya. Ya begitu Mas Baik. Karwanto, Pak Karwanto ya. Ya, Ada lagi? silakan Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi yang bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Ya. Pak Ustadz, Bapak Ibu, boleh tanya ya? Ya, silakan Pak Saiful nih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kurban yang berupa hewan itu dikonversi menjadi sembako yang senilai hewan kurban? Alasannya, karena misalnya suatu daerah tersebut lebih membutuhkan sembako dibandingkan daging hewan kurban. Baik. Karena misalnya daerah tersebut miskin begitu kan, dan lebih banyak nenek-nenek atau kakek-kakek yang tidak bisa makan daging kurban. Daging. Nah, ya Pak. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Baik Pak. Kurban itu Pak menjadi 3 bagian. Jadi tidak diperuntukkan kepada fakir miskin saja Pak kurban itu. Fungsinya. 1 untuk pengurban itu sendiri, 1/3-nya. Itu sebagai rezeki yang berkah yang halal. 2 untuk tetangga-tetangga yang dekat. Itu supaya mereka bergembira ria. 3 baru tuh fakir miskin. Jadi dibagi 3 Pak. Jadi berbeda fungsinya dengan infak sedekah. Ya Pak, jadi nggak bisa dipindahkan dengan infak Pak. Itu sebaiknya kurban juga ya infak juga. Itu harus bisa dibagi lah Pak. Tapi kalau memang begini Pak, kalau ini dibiarkan, ini tempat pasti meninggal karena kelaparan gitu. Nah boleh itu. Kalau itu kondisinya kan darurat itu kan, maka yang buat kurban tadi berikan untuk beras itu kan, untuk sarana kehidupan mereka yang miskin ini gitu Pak. Tapi kalau masih biasa ya, itu apa namanya, kurban ini fungsinya 3. Bagiannya 3. 1 untuk pengorban itu sendiri sebagai rezeki yang halal yang baik gitu kan. Yang kedua adalah untuk tetangga-tetangga sebagai sarana silaturahim. Kemudian baru kepada orang-orang miskin dibagikan itu. Gitu loh Pak. Ya, baik. Jadi tidak bisa dibandingkan kehebatan kurban tadi dengan berinfak. Gitu ya Pak. Jadi sebaiknya mungkin sebagiannya, misalnya nih Bapak sanggup sapi lah Pak. Karena melihat itu kondisi begitu, Bapak sehingga sapinya misalnya ke kambing. Tetap Bapak kurban, tetapi sebagiannya untuk menyumbang orang-orang miskin berupa beras tadi. Gitu ya Pak? Ya, jadi sebaiknya nggak bisa, kecuali tadi pilihannya. Kalau nggak dikasih beras, mereka wah meninggal nih. Itu, nggak usah dikasih daging. Nah, itu baru tuh. Tidak harus korban kalau gitu. Tetapi berikan beras kepada mereka, berikan sembako. Tapi kalau masih biasa saja, Bapak tetap berkurban. Dan kurban ini bukan hanya untuk mereka, untuk Bapak sendiri, untuk tetangga, dan untuk orang-orang miskin. Itu Pak, Baik, terima kasih, bagian kurban itu. Ya. Ya. Ya, ada lagi? Mangga, silahkan. Ini dari Instagram nih Pak Ustadz. Dari Instagram. Dari mana? GZ. Dari Amerika apa dari Australia? Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya.
kalau monggo. kurban itu sebaiknya atas nama suami atau boleh nama istri? Mohon pencerahannya. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Bapak, kurban ini atas nama keluarga ya, jadi kepada tapi mencakup keseluruhannya ya, tidak harus ini makanya ini suami dulu baru istrinya baru anak-anak, tidak, keluarga Pak Ibrahim gitu ya, keluarga Pak Muhtar, cuman kadang-kadang dimestikan untuk tertib administrasi. Kadang-kadang kalau satu ekor sapi itu minta untuk 7 nama, boleh aja mau dikasih nama. Misalnya bapak, istri, anak-anak semua sampai 7, bahkan aku disukan. Silakan aja. Tetapi tetap pada intinya kekuatannya kepala keluarga itu yang mengeluarkan. Jadi tidak harus nama istri atau nama suami. Ya, yang penting keluarga Pak Harun. Nah, seluruh keluarga itu tercakup mendapatkan kebaikan dari kurban itu sendiri. Itu istrinya, ya anaknya yang sudah balik mendapatkan kebaikan dari kurbannya. Gitu Mas Reja. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ini ada dari Pak Agus kembali nih Pak Ustadz. Bagus Untuk enggak? yang sepertiga, apakah merupakan keharusan untuk yang berkurban atau boleh tidak diambil karena kurbannya di luar kota atau khawatir Iya. atau disisnya mengingat sedang pandemi? Baik Pak. Tidak harus ya, tidak harus. Kalau Bapak diikhlaskan untuk diberikan ke yang lain tidak masalah. Banyak saya juga yang dari Samarinda misalnya kirim kurban ke daerah misalnya. Nah itu boleh saja karena tidak mesti, tidak harus ya gitu. Nanti biasanya gini, Pak Ustadz tolonglah itu kurbannya disembelih dan yang ketiganya diberikan aja kepada mereka yang membutuhkan. Nah itu menjadi tambahan kebaikan juga. Tapi kalau kurban di rumah sebaiknya ambil tuh ya, ambil sepertiga. Kalau Bapak satu sapi, satu paha itu diambil buat di rumah dan mungkin mau dibagi-bagikan lagi ke saudara, boleh gitu. Bahkan boleh didendeng, dibikin dendeng gitu ya, diawetkan. Boleh itu untuk kurban. Baik ya Pak. Jadi Pak Agus tidak mesti harus 1/3 harus atau wajib diambil, tidak ya. Jadi boleh diinfakkan lagi untuk fakir miskin, silakan saja. Baik. Baik, ini ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir lagi dari Pak Ferry Afdal nih Pak Ustadz. Pak Ferry, Pak Ferry, alhamdulillah mudah-mudahan sehat ya Pak Ferry. Ya. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya memotong hewan kurban oleh si pekurban itu sendiri? Apa hukumnya memotong kurban oleh si pengurban? Iya. Sunnah hukumnya Pak, sunnah. Mas Rejana kalau motong sendiri tuh. Maksudnya kalau kurban motong sendiri ya. Berani nggak? Belum siap Ustaz. Itu sunnah sendiri kalau bisa. Ya, tapi kalau tidak berani jangan. Paling tidak sunnah menyaksikan, Pak. Menyaksikan bagaimana darah itu keluar dari si hewan. Nah, lalu berdoa ya. Berdoa, Pak. Nih. Ya, ada doa yang harus dibaca nanti. Bacanya wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban dariku, ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Tuh. Ya, Allahumma ini hadza anni wa an ahli baiti. Pertama bismillahi Allahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadza anni wa an ahli. Begitu ya. Ya, Pak. Jadi kalau mampu nyembelih sendiri wah afdol tuh Pak Ferry. Tapi kalau tidak Pak Ferry paling tidak menyaksikan. Kalau tidak mewakilkan menyaksikan. Tolong Pak Ustadz wakilkan saya misalnya untuk menyaksikan. Nanti saya berdoa bismillah wallahu akbar Allahumma taqabbal minni Allahumma hadza, disebutkan namanya nanti ketika kita menyembelihnya gitu. Kemudian ini ada hadis berikutnya. Ini tolong ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dzabhun yadbahuhu fa idza ahalla hilala dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi
syai'an hatta yudhi. Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya, jika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah maka jangan memotong cukur rambut dan kukunya. Tuh, ya. Pak, sedikit pun sampai dia menyembelih kurbannya. Jadi kalau pas sebelum ini bagi orang-orang yang kurban, sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu tidak motong kuku dan rambutnya. 10 hari berarti. Nanti sesudah pemotongan kurban baru sekaligus Bapak Ibu baru tuh motong kukunya dan Itu bulu-bulunya. dari tanggal 1 ya Ustaz ya, boleh potong ya. Dari tanggal 1 Pak, dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Siap. Min syari'ah ya. Fala ya'khudana ini. Ya, fa idza halala dzilhijjati dari tanggal 1 Zulhijjah maka tidak boleh hatta yudhi sampai penyembelihan hewan kurbannya. Gitu ya. Sunnahnya Pak. Ya. Nanti kalau ini Bapak lakukan sunnah-sunnahnya supaya lebih afdol. Baik, ya. Pak Haji Ferry. Ya semoga Bapak sehat dan keluarga semuanya sehat walafiat. Baik, alhamdulillah. Ada lagi, Mas Reja? Tadi pertanyaan terakhir udah di penghujung acara juga, Ustaz. Ya. Semoga tausiah pengajian malam ini membawa keberkahan kita dan tempat pencerahan untuk kita semua. Amin. Sebelum pengajian kita ditutup, kita akan tutup dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, Bapak Ibu, mari kita renungkan hati kepada Allah SWT. Allah Azza wa Jalla adalah Allah penolong kita, pelindung kita, penyelamat kita. Tidak hanya dunia, tapi dunia dan akhirat. Allah pelindung kita dan seluruh keluarga kita dan anak-anak kita. Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan tadarru, diawali dengan istighfar ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina, Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Ya Allah ya Rabbana, segala puji milikmu, puja dan puji yang sesuai dengan keagungan dan kebesaranmu. Hanya Engkau lah yang patut kami sanjung dan agungkan. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ampun atas kesalahan Bapa dan Ibu kami ya Allah. Kami mohon ampun atas kesalahan guru-guru kami, saudara-saudara kami, dan kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup atau sudah dahuluan daripada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Akhiri pandemi ini, ya Allah. Hilangkan virus corona dari muka bumi ini, ya Allah. Kami sangat butuh pertolongan-Mu, ya Allah. Kami sudah rindu ke tanah suci-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan ibadah di tanah suci-Mu, ya Allah. Kami rindu bersilaturahim, ya Allah. Kami rindu melaksanakan ibadah seperti biasanya, ya Allah. Dengan adanya corona, betapa kami terbatasi untuk bersikap, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk bisa sampai ke tanah suci-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa syuyubal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldinil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Bapak Ibu, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya serahkan ke Mas Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih. Sampai Ya, jumpa lagi, dan sama-sama. jangan lupa Bapak Ibu jamaah sekalian untuk bisa tetap hadir besok. Insya Allah akan ada pengajian kembali yang akan disampaikan oleh Haji Ahmad Wajihuddin Syatiri MA dengan tema menggapai ampunan dan surga Allah Subhanahu Wa Taala Luar di biasa. waktu yang sama pukul 19.40. Baik, Ya, Mas Reja. kita akhiri pengajian malam ini. Semoga pengajian malam ini mendapat keberkahan buat kita semua. Amin. Kita tutup dengan baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Ali dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.